Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan pada kita hari yang mulia, hari yang agung. Di antara yang menunjukkan besarnya hari ini, Allah SWT mensyariatkan berbagai macam ibadah yang besar. Di antara yang paling besar adalah Allah mensyariatkan ibadah kurban, menyembelih. Dan perlu diketahui bahwasanya yang namanya penyembelihan itu suatu ibadah yang mulia, yang agung. Cukuplah yang menunjukkan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menggandengkan ibadah menyembelih dengan salat. Salat yang merupakan rukun Islam yang kedua, Allah gandengkan dengan menyembelih. Sebagaimana firman-Nya, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu, begitu pun menyembelih untuk Rabbmu. Begitu pun di ayat lain, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku untuk Allah semesta alam. Begitupun hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan pentingnya ibadah ini. Man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya kelapangan rezeki, wala yudhi, tapi dia tidak menyembelih, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati musalla kami. Barang siapa yang sudah mampu sembelih, jangan sampai menunda saya. Sudah pada ini tidak punya kelebihan, berikan untuk hewan kami. Mudah cuma baru 2 juta bisa menyembelih. Oleh karena ini sebagian ulama mengatakan, berdalil dengan hadis ini, ibadah kurban termasuk wajib bagi orang yang mampu. Kenapa? Nabi SAW bertasbih, jangan dekati musalla kami. Ketahuilah bahwasanya ketika Allah mensyariatkan ibadah kurban bukan semata-mata supaya dialihkan dana tersebut, tapi untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Di antara hikmah Allah mensyariatkan ibadah kurban, bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalullaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak mensyariatkan ibadah kurban itu kalian menyembelih darah yang mengalir, daging-dagingnya, dengan hal tersebut dapat dengan Allah, tidak. Tetapi yang dapat keridhaan Allah orang yang bertakwa. Begitupun di antara hal yang menunjukkan orang yang menyembelih itu ada ketakwaan pada dirinya. Kenapa? Dia mengeluarkan sesuatu yang dia cintai. Manusia cinta harta, manusia cinta yang namanya hewan ternak, tetapi dia korbankan untuk Allah Rabbul Alamin. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal qur'an. Allah SWT telah menjadikan cinta itu kepada harta, kepada anak, kepada istri. Akan tetapi orang yang bertakwa, dia korbankan itu semua
untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui bahwa seluruh ibadah disyariatkan supaya manusia bisa bertakwa. Salat misalkan yang merupakan ibadah yang agung, Allah syariatkan supaya manusia bisa bertakwa, supaya manusia bisa jauh dari maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Barang siapa yang salat tapi ternyata dia melakukan perbuatan keji dan munkar dan salatnya belum memberikan manfaat, salatnya tidak benar. Karena salat yang benar menghasilkan ketakwaan. Salat yang benar seorang bisa jauh dari maksiat, dari perbuatan keji dan munkar. Begitu pun ibadah zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka itu zakat supaya apa? Supaya mensucikan hati mereka. Tujuannya apa? Begitupun ibadah puasa. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi ibadah semua disyariatkan supaya kita bertakwa. Di antaranya ibadah kurban. Bagaimana dengan ibadah kurban tersebut kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah muslimin rahimakumullah, di antara hikmah Allah mensyariatkan ibadah kurban dan supaya kita ingat Allah, supaya kita berzikir kepada Allah, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadhkurullah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya kalian itu menyebut nama Allah, supaya kalian bersyukur kepada Allah dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kalian, harta, istri, anak, jabatan, apalagi nikmat yang Allah berikan kepada kalian begitu banyak. Buktikanlah sesuatu kalian dengan cara menyembelih salah satu. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Allah mengatakan ingat kepada Allah dengan bersyukur. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Ketika Allah ingat kepada kita, apa masalah yang kita hadapi, Allah berikan jalan keluar. Kemudian kalian juga hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi, yang namanya rasa syukur, yang namanya berzikir kepada Allah kaitannya dengan takwa. Sebagaimana salah satu penafsiran dari Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, haqqa tuqati, dengan sebenar-benar takwa yaitu wa an yuzkar wa la yukfar. Hendaknya Allah itu wa an yushkar wa la yukfar. Hendaknya Allah itu disyukuri, jangan dikufuri. Wa an yuzkar wa la yunsa. Hendaknya Allah itu diingat dan dilupakan. Jadi kembali lagi ke poin pertama, bagaimana seorang bersyukur, berzikir dengan syukur zikir tersebut dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pun di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah kurban adalah bagaimana kita bisa mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kita semua, bahkan Nabi Muhammad SAW dituntut untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Tsumma awhayna ilaika an tattabi'a millata Ibrahim hanifan. Kemudian kami wahyukan kepada engkau yang wahai Nabi Muhammad SAW supaya mengikuti milah Ibrahim alaihissalam. Dan salah satu milah Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim adalah menyembelih. Saya ini kita bisa berenung. Kita hanya tahu sekedar cerita Nabi Ibrahim menyembelih anaknya kemudian diganti dengan hewan sembelihan. Kalau misalnya kita menemukan semata sini bagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan anak yang dia cintai, dia tidak tahu bahwa anaknya kelak akan diganti dengan domba. Dia tahunya anaknya akan disembelih. Ini sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Khalilur Rahman melakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma diminta untuk mengeluarkan harta sedikit, mengeluarkan binatang ternak untuk menyembelih, bagaimana kita tidak mampu. Sedangkan Khalilur Rahman menyembelih anaknya dan dia tahunya anaknya akan disembelih, tidak tahu bahwa ujungnya akan diganti dengan domba. Menunjukkan apa yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita mampu. Sedikit yang kita mampu nabung, insya Allah jika memang ada niat kita mampu untuk melakukannya. Tapi pertanyaan kita mau atau tidak? Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jemaah Masya Allah subhanallah. Nah di sini kita pertama bahwasanya hikmah dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kurban, bagaimana kita bisa bertakwa, bagaimana kita bersyukur kepada Allah, bagaimana kita bisa ingat kepada Allah, bagaimana kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam.
hendaknya diwujudkan ketakwaan dari setiap aktivitas kita. Ibadah kita hendaknya ini dengan ketakwaan. Sholat kita jangan hanya sekedar gerakan tanpa aktif, tanpa ada makna, tanpa ada filosofi. Dan bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya derajat seorang di sisi Allah sesuai dengan kadar ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karena itu, ketika kita misalkan melakukan apapun itu, baik ibadah ataupun lainnya, maka hendaknya didasari dengan ketakwaan. Karena seorang sehebat apapun, sebesar apapun ibadah yang dia korbankan, misalnya dia menyembelih, tapi tidak didasari dengan ketakwaan, Allah tidak akan menerima sembelihan tersebut. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, baik sholatnya, baik sembelihannya, baik zakatnya, baik hajinya. Allah tidak akan menerima kecuali bagi orang yang bertakwa. Orang yang takut kepada Allah SWT, orang yang ikhlas. Karena Allah SWT, orang yang mencoba Nabi Muhammad SAW ini yang diterima oleh Allah SWT. Oleh yang hendaknya kita merenung. Seorang salaf ketika mendengar ayat yang mulia ini, bahwasanya Allah tidak akan menerima amal apapun kecuali orang yang bertakwa, nangis. Kenapa? Dia mengatakan, seandainya aku tahu amalan sujudku diterima oleh Allah sekali saja, aku berangan-angan supaya mati. Kenapa? Ketika Allah menerima satu kali sujudku itu ada indikasi aku takwa, dan ketika aku takwa pasti beruntung dunia dan akhirat. Wa tilkal jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang Allah berikan kepada orang yang beramal, orang yang bertakwa. Yang orang bertakwa di akhirat masuk surga, di dunia ini akan dimudahkan segala urusannya. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah. Dunia ini penuh dengan masalah, masalah keluarga, masalah kerjaan, masalah masyarakat dan sebagainya, banyak masalah. Tetapi orang yang bertakwa, Allah berikan solusi. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kemudahan pada urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya. Ibadah takwa. Ini ibadah yang mulia, ibadah yang agung. Semua ibadah disyariatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketakwaan. Akhirul baini khatib wasiat kepada diri khatib pribadi dan jemaah seluruhnya untuk bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa, dengan cara berusaha semaksimal mungkin ibadah. Tambah ibadah kita jangan cukup dengan wajib, tambah dengan yang sunnah. Begitu menjauhi yang makruh, jangan yang haram saja. Ketika seorang membiasakan diri, dia melakukan yang wajib, melakukan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, insyaallah dia bertakwa kepada Allah SWT. Kenapa? Jangan pernah sekali-kali mengklaim diri kita itu bertakwa, diri kita itu soleh. Enggak, kita itu banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Sehingga kita ketika tahu banyak kesalahan, banyak kekurangannya, introspeksi diri. Urusan perbaiki diri kalah lebih baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح أئمتنا ووفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.